Saudara, mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dituntut 8 tahun penjara terkait kasus dugaan terorisme. Jaksa menilai Munarman tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan terorisme. Dalam sidang yang digelar secara tertutup, jaksa meyakini Munarman terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Menurut jaksa, Munarman terlibat dalam pemufakatan jahat untuk melakukan aksi terorisme. Hal yang memberatkan tuntutan ini adalah Munarman tidak mengakui dan menyesali perbuatannya. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Munarman sarjana hukum dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Usai persidangan, kuasa hukum Munarman Aziz Yanuar memberikan tanggapan atas tuntutan jaksa. Aziz menyatakan tuntutan jaksa kurang serius karena ia memperkirakan akan dijatuhi hukuman mati. Selain itu, menurut Aziz, Munarman tidak terbukti melakukan pemufakatan jahat dan mengajak orang lain untuk berbaiat kepada ISIS. Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer yang sempat menjadi saksi meringankan bagi Munarman menyambut baik tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Sekretaris Umum FPI Munarman. Immanuel menilai tuntutan yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum secara tidak langsung membenarkan bahwa Munarman bukanlah seorang teroris. Yang menghukum 8 tahun penjara ini membuktikan bahwa Munarman memang bukan teroris. Kedua, kita lihat bahwa keadilan hari ini berpihak terhadap mereka yang suara lantang terhadap sistem yang menurut pandangannya tidak baik. Karena kita lihat pandangan tidak bisa dikriminalkan. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman didakwa oleh jaksa penuntut umum menggerakkan orang melakukan tindakan teror dan membantu tindakan terorisme. Munarman disebut menghadiri acara baiat kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi di salah satu universitas di Tangerang Selatan dan di Medan, Sumatera Utara. Selain itu, Munarman juga didakwa menghadiri acara baiat lain, yakni acara yang dikemas dalam agenda Takbrik Akbar FPI di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Salah satu tersangka teroris yang juga mantan anggota FPI Muhammad Aulia yang ditangkap Densus 88 pada 6 Januari 2021 lalu mengaku telah berbaiat atau mendeklarasikan dukungan kepada ISIS, pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi pada bulan Januari tahun 2015 yang lalu. Dalam acara deklarasi berbaiat terhadap ISIS, Aulia menyebut beberapa pimpinan FPI ikut hadir dalam acara tersebut. Di antaranya, Munarman yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum FPI. Pada Januari 2015, saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin baiat pada saat itu. April 2021 yang lalu, Munarman ditangkap tim Densus 88 di rumahnya. Munarman sejauh ini telah menghadapi rangkaian sidang di kasus tindak pidana terorisme sejak 8 Desember 2021 yang lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal sidang kasus terorisme dengan terdakwa Munarman, kita sapa jurnalis Kompas TV ada Eri Cesaria di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Eri, apa reaksi dari terdakwa Munarman mendengar tuntutan 8 tahun? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Tadi persidangan yang dimulai sejak pukul 8:30 hingga pukul 1 siang akhirnya menyatakan bahwa jaksa penuntut umum mengajukan 8 tahun penjara kepada Munarman. Dan terkait apa sebenarnya reaksi Munarman sendiri tadi menyatakan bahwa dirinya merasa kaget dengan tuntutan yang diajukan terhadap dirinya. Kaget dalam artian adalah Munarman tidak menyangka bahwa selama ini tuntutan yang diajukan terhadap dirinya adalah 8 tahun penjara. Sementara apa yang diperkirakan oleh tim kuasa hukum maupun juga Munarman
ini adalah hukuman mati. Dan jaksa penuntut umum dalam hal ini mendakwa Munarman dengan 3 pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013, yakni adalah tindak pidana terorisme, di mana Munarman terbukti telah terlibat dalam beberapa tindakan terorisme, yakni di sejumlah agenda. Salah satunya adalah pembaiatan anggota ISIS di Makassar pada tahun Januari 2015 yang lalu. Selain itu juga terdakwa Munarman ini didakwa atas tuduhan telah menggerakkan sejumlah orang untuk melakukan tindak pidana terorisme. Tadi seusai persidangan, kuasa hukum Munarman yakni adalah Aziz Yanuar juga menyatakan bahwa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yakni 8 tahun penjara ini merupakan tuntutan yang dianggap tidak serius, karena sebelumnya tim kuasa hukum Munarman telah memperkirakan bahwa jaksa penuntut umum akan menuntut Munarman dengan tuntutan hukuman mati ataupun juga hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Iya, kita sependapat sama Pak Munarman tadi. Saya rasa pihak jaksa kurang serius gitu kan. Jadi kita nggak tertantang gitu. Makanya kita pikir tuh hukumannya mati gitu kan, tuntutannya gitu kan. Jadi biasa aja. Jadi makanya kita santai aja gitu seperti itu. Karena hal-hal kayak gini kan kita tahu sudah seperti dugaan kita memang ada bukan murni dari hukum ya. Sementara itu, selain menganggap bahwa tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum selama 8 tahun penjara kepada terdakwa Munarman dianggap tidak serius oleh tim kuasa hukum Munarman juga tadi menyampaikan bahwa sejauh ini barang bukti yang ditujukan ataupun juga digelar dalam persidangan dianggap tidak lengkap ataupun juga kurang. Salah satu barang bukti yang selama ini masih dipertanyakan oleh tim kuasa hukum adalah video yang memperlihatkan tindakan dari terdakwa Munarman melakukan pembaiatan anggota ISIS di sejumlah agenda-agenda yang telah disampaikan dalam persidangan. Salah satunya adalah agenda yang berlangsung di Kota Makassar pada Januari 2015 yang lalu. Sementara itu terdakwa Munarman ini sepakat dengan apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya bahwa apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan tuntutan selama 8 tahun penjara ini adalah merupakan tuntutan yang dianggap tidak serius. Selain itu juga Munarman tadi menyampaikan bahwa akan mengajukan nota pembelaan pribadi yang terpisah dari kuasa hukum. Adapun agenda pembacaan nota pembelaan ataupun nota pembelaan pribadi yang akan disampaikan oleh Munarman ini rencananya akan digelar pada tanggal 21 Maret 2022 atau pada hari Senin pekan depan. Ibrahim. Baik, terima kasih Eri Cesaria untuk laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur.